notaris itu kalau Anda hitung ya, Anda pergi nih dari Kartosuro, terus Anda beli ke UNS, naik mobil atau naik motor ya, Anda hitung jumlah tukang tambal ban sama jumlah notaris yang mana? Banyak mana? Banyak notaris kan? Itu notaris belum advokat. Coba Anda hitung jalan ya, dari sini sampai ke Jogja. Anda hitung jumlah advokat dengan tukang tambal ban. Banyak advokatnya. Itu artinya apa? Hidup itu kompetisi. Tidak ada hidup tidak berkompetisi. Sama juga kalau Anda di kampus ini, Anda menjadi orang hebat, ya Anda berkompetisi. Untuk berhasil di kompetisi, nanti saya kasih tahu ya syaratnya untuk berhasil di kompetisi ya. Ini trik hidup. Pengalaman orang yang sudah peok-peok saya ini ya. Ibarat saya ini sudah kepukul kanan kepukul kiri gitu ya, dari A sampai Z. Pengalaman saya itu sejak dari A sampai Z ya. Jadi yang saya ceritakan itu fakta. Kalau teori kan Anda bisa baca sendiri ya. Nah sekarang, step berikutnya, ini sekarang disebut sebagai era disrupsi teknologi, inovasi teknologi. Inovasi teknologi itu apa? Inovasi teknologi ini. Teknologi itu basisnya cyber physical system. Cyber physical system itu begini. Teknologi yang basis utamanya itu adalah gabungan antara hati, pikiran, dan otak jadi satu. Yang bisa mengadu-adu Anda kalau Anda baca WA atau medsos. Padahal cuma bisa baca medsos ya. Anda bisa ketawa kalau orang bilang, wah, Anda medsos lah. Tapi Anda bisa juga menangis tuh. Begitulah teknologi. Itu namanya cyber physical system. Maka yang bekerja itu neurotik, pikiran, otak yang bekerja itu. Itu namanya era disruptif teknologi. Teknologi itu sudah bisa memainkan perasaan, ya. Bisa memainkan hati, logika, rasional. Makanya coba Anda lihat ya. Sekarang ini teknologi itu telah mengubah dua aspek. Ada namanya dalam ekonomi ya, sharing ekonomi. Dulu nggak pernah orang berpikir bagaimana Gojek itu bisa hidup. Yang namanya ekonomi itu kan harus berbasis ya kan. Ada orang punya modal, bekerja sendiri, nanti uang dibagi-bagi dengan cara administratif yang ketat. Sekarang nggak perlu lagi orang di rumah ekonominya bisa disetor dengan hanya menggunakan WA atau dengan menggunakan status. Orang dulu nggak kebayang bagaimana Gojek, GoFood dan lain-lain itu bisa menghidupi secara bersama. Ini perusahaan bersama nih. Kalau satu curang, mati semua tuh. Yang kedua di ekonomi ada namanya marketplace. Orang nggak pernah berpikir dua ada istilah marketplace. Bagaimana orang jualan sekarang nggak lagi pakai konvensional, semua pakai teknologi, ya kan? Semua menggunakan perasaan teknologi. Anda ingin beli apa, itu Anda buka lapak, ya kan? Anda buka Shopee, ya kan? Sekarang warung ikut semua, selesai semua dengan teknologi. Kalau Anda malas, Anda tinggal pesan bisa diantar ke rumah itu mendetik sampai di rumah. Itu namanya disruptif teknologi. Di mana teknologi itu sudah mengalahkan semua dari logika orang. Dulu nggak pernah berpikir soal itu ya. Nah sekarang semakin pentingnya kecakapan sosial. Jadi kecakapan sosial dalam bekerja itu penting. Nanti saya ceritakan kecakapan sosial itu bagaimana. Tuh. Dan berikutnya coba Anda lihat sekarang. Ini revolusi industri ya. Disruptif dalam budaya baru. Dulu nggak pernah berpikir selain. Coba lihat. Human design communication. Sekarang orang berbicara itu sudah dengan mesin. Coba Anda pergi sekarang ya ke kantor-kantor internasional, Anda nggak ketemu orang. Anda cukup ketemu di mikrofon. Ini ketemu siapa? Atau Anda intombol saja dengan mesin. Nggak usah ketemu. Bahkan sekarang kita nggak bisa ketemu orang tuh nggak perlu ketemu. Anda bisa kenal saya, tidak perlu ketemu hari ini. Anda buka Google, tahu nggak Bu Sriwanto siapa, di mana dia, pekerjaannya apa, aktivitasnya apa. Teknologi itu sudah mengubah orang menjadi dekat. Jadi saya kalau ketemu orang ya, orang-orang penting di Jakarta ya, kementerian atau duta besar atau siapa, saya sudah tahu dia. Jadi ngobrol itu sudah akrab. Karena kita bisa tahu siapa dia lewat Google, lihat medsos. YouTube-nya kita cek, ya kan?
kemudian IG-nya kita cek, Facebook-nya kita cek, apa kegiatan ini orang. Sekarang itu kalau orang nggak gaul, itu lucu. Makanya kita ketemu orang sekarang itu seperti sudah pernah ketemu 20 tahun, padahal baru ketemu itu. Saya tuh kalau ketemu orang, karena saya sudah tahu dia juga sudah tahu saya. Jadi kita tuh sudah akrab, kayak sudah akrab 20 tahun, Pak. Gak perlu kenalan lagi. Oh Pak, aku sukanya sate, udah tahu dia. Oh dia nggak merokok, udah tahu dari Google. Oh karyanya di sini, bukunya ini, cara berpikir dia begini. Sekarang itu mahasiswa udah pintar-pintar kan. Mahasiswa saya itu, kalau dia dapat nilai A di mata kuliah saya, sudah tahu rumusnya dia. Karena dia tahu karya-karya saya. Dia baca buku saya semua, dia baca tulisan saya semua, di mana aktivitas saya, dijadikannya referensi di tulisan-tulisan ini. Mahasiswa 2-3 itu, kan nggak tegel kita kasih nilai A kan? Karena dia tahu, itu hebatnya mahasiswa sekarang. Dulu nggak ada Pak zaman kita begitu. Kita mau kenal dosen, datang ke rumahnya mundur-mundur ya, tanya tetangganya kegiatannya apa, bapaknya suka apa tuh kalau rumah, saya harus bawa apa. Sekarang nggak perlu. Mahasiswa itu kalau ke rumah saya, bimbingan dia udah tahu selera saya. Datang dia bawa apa, pas nilai suka saya suka. Mereknya apa, udah tahu dia. Dia mungkin lihat Facebook saya kali ya. Udah diri saya pas di mana baju dia merek ini. Datang dia bawa merek itu. Senang tuh dosen. Saya juga begitu kalau ketemu orang, saya sudah tahu. Itu namanya human machine communication. Komunikasi itu sudah diubah dengan mindset itu. Tak perlu lagi kita kenal orang dan ketemu. Ketemu cuma kalau mau ada pacaran, itu beda ya. Kalau pacaran suka ketemu, nggak bisa ada begitu. Nggak bisa ditipu. Karena banyak sekarang orang tertipu karena pacaran itu kan kalau di IG atau di Facebook kan hebat-hebat ceritanya. Rupanya kok ini nggak sama aslinya ya. Nah sekarang bisa dirubah foto. Mungkin wajahnya setengah hitam dan begitu putih. Kalau istilah Pak Aris ini waktu KKN. Katanya nih mohon maaf nih bukan soal meremehkan ya, tapi ini fakta. Perempuan itu kata Pak Aris ini dulu waktu KKN saya masih ingat. Itu nggak ada yang jelek. Satu cantik, dua cantik sekali, yang ketiga lumayan. Jadi jelek itu nggak ada, adanya lumayan. Karena ada medsos itu tadi ya. Kalau itu urusan lain. Tapi sekarang human machine communication itu sudah menggantikan komunikasi orang. Yang kedua, connection global village. Disruptive teknologi itu menyebabkan connection global village. Sekarang itu pertemuan antar manusia di dunia itu seperti desa. Kita itu sudah mendunia. Benua itu sudah milik kita semua. Coba Anda lihat sekarang ya. Hari ini ada model di Amerika yang dipakai artis tertentu. Dalam hitungan detik, maka model itu akan dipakai orang sedunia. Itu hanya detik tuh sekarang. Karena village. Hari ini artis tertentu merek rambutnya apa begitu, di bleaching kiri, bleaching kanan gitu. 2 jam kemudian sudah ditiru orang. Karena dipopulariskan dengan media tadi. Karena dunia sudah global. Coba sekarang, makanan itu semua global ya. Anda nggak perlu lagi nih sesat di dunia manapun. Kalau Anda bingung makan, ya kan? Bingung makan nih. Anda pergi ke Afrika. Bingung mau makan apa di Afrika? Mudah, cari KFC di Afrika masih sama rasanya. Karena global village. Anda minum, nggak perlu lagi bingung mau minum apa ya. Cari Coca-Cola, sama sebenarnya. Rasanya sama. Anda cari Pepsi sama. Karena sudah global village. Bahkan selera orang di dunia itu sama. Coba lihat, cantiknya orang itu image-nya sama. Cantik itu mesti putih, langsing, rambutnya di bleaching sedikit, ya kan? Itu kodian. Model itu sama sekarang. Image orang mengenai orang kaya itu juga sama sekarang. Karena global village. Image orang mengenai orang kaya itu sama. Orang miskin juga image-nya sama. Orang hebat itu dalam image yang sama sekarang. Itu namanya global village. Coba lihat, Newcomer kita smart robot. Nanti saya mau ceritakan bagaimana smart robot ini sudah mempengaruhi dunia hukum. Di Amerika itu advokat sudah nggak laku. Cukup dengan robotik. Bahkan saya mau ceritakan ya, di pengadilan di Amerika sekarang itu khusus untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan bisnis dan kontrak itu sudah dengan robot, dengan robotik. Tahun 2016 dipakai. Itu jauh lebih valid ketimbang hakimnya orang. Kenapa? Karena dalam kasus-kasus kontrak perjanjian itu kan tag-nya sama. Coba Anda belajar hukum kontrak dan perjanjian. Identitas para pihak, apa yang diperjanjikan, sanksinya apa, itu kan standar bahasanya. Dan itu lebih valid ya.
lebih konkret dan lebih presisi dibandingkan bayar advokat. Maka di pengadilan Amerika khusus mengenai hukum-hukum ekonomi, terutama kontraktual, itu hakim tingkat pertama itu robot. Nanti tingkat kedua play bergainingnya baru ketemu hakim orang. Itu sudah terjadi sekarang. Itu namanya smart robotic. Kita baru memakai sekarang ya teknologi itu karena pandemi ya. Anda orang pakai YouTube atau mendengarkan saksi ya dengan apa? Dengan Zoom itu. Zoom itu sudah diciptakan lama di sana. Kan Zoom kita terkenal karena posisi pandemi ya. Kalau di Amerika udah lama itu, udah main-main dulu. Kita terlambat. Nah berkahnya karena COVID, jadi Anda tahu. Lalu Internet of Things, semua serba internet sekarang. Gak ada orang gak butuh internet. Itu namanya disruptive teknologi, new culture. Sekarang ini kalau tanya Pak Aris, dia sehari itu ketemu istrinya dan anaknya itu lebih lama mana dengan ketemu HP-nya atau smartphone. Dia mungkin lebih sakit hati kalau smartphone-nya ketinggalan ketimbang istrinya ketinggalan dulu. Iya kan? Sekarang orang memakai media komunikasi itu setiap bulan ketemu itu beda-beda ya. Anak muda itu rata-rata dalam sehari itu lebih dari 36 jam dia pegang smartphone. Ya. Jadi zikir itu pakai tangan kiri ya. Dulu kan zikir begini, sekarang zikirnya begini. Jadi lincah sekarang. Harus zikir terus. Internet thing. Sekarang orang bergantung pada internet karena mau cari apa saja ada di internet. Yang ketiga, TV printer di standar. Driverless trucks. Sekarang sudah ada teknologi yang sopirnya nggak perlu orang lagi di mobil-mobil. Sekarang sudah dicoba ya di Indonesia. Kalau ada pakai mobil yang terbaru 2016 ya keluaran Honda, itu sekarang sudah bisa di-match ya yang otomatis itu. Jadi Anda tinggal tombol saja, itu Anda ukur. Kalau Anda pergi ke jalan tol 160 km, ada tombol, itu tetap 160 km. Duduk manis Anda. Sudah jelas gitu tuh. Sudah ada sekarang. Nanti suatu ketika itu nggak perlu lagi sopir. Nah, saya ceritakan ada pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang di radio seperti itu. Dan Anda harus pilih pekerjaan lain. Lalu yang berikutnya big data. Sekarang ini hidup itu berdasarkan big data. Big data itu menjadi kata kunci keberhasilan di dalam pembangunan teknologi. Semua harus pakai big data sekarang. Bayangkan, karena ada perdebatan orang. Dulu orang nggak pernah mikir. Yang namanya pandemi COVID, kalau Anda lihat di internet, itu sudah diukur semua kan? Negara mana, berapa jumlahnya ya? Iya kan? Hari ini berapa yang mati? Hari ini berapa yang sakit? Hari ini berapa yang ODP? Berapa yang di rumah sakit? Negaranya berapa? Karena apa? Itu namanya detik, itu namanya big data. Dulu nggak pernah terbayangkan begitu. Jadi jumlah orang mati karena pandemi dihitung, sakitnya karena apa, di mana? Ada tinggal klik aja, selesai. Itu namanya big data. Big data itu juga berlaku untuk ekonomi, terutama perbankan. Makanya perbankan itu dia tidak bisa ikut tidak dengan big data. Identitas Anda itu sekarang identitas kalau ada di bank ya, itu sudah menjadi identitas publik. Makanya ketika Anda selalu ditanya itu identitas khusus ya, dengan menyebut siapa nama ibu kandung Anda. Itu hanya untuk membedakan saja bahwa data Anda sudah dikuasai orang. Kalau dia menguasai, harus tahu dengan ibu Anda. Kalau nggak tahu ibu Anda, nggak bisa ketemu Anda. Itu namanya big data. Sekarang big data itu dikembangkan terus dalam banyak aspek, kependudukan, penyakit, ya kan? Kemudian bisnis, kemudian usaha, semua pakai big data sekarang. Big data yang paling sederhana kalau Anda sering buka smartphone ya, atau Anda bergantung internet. Apa yang Anda baca dan Anda lihat setiap hari disodorkan Anda. Betul kan? Coba Anda dalam sehari Anda searching ya, searching berita tertentu di Detik atau di mana. Besok pagi kita akan di searching ada lagi, di data Anda terus itu. Itu namanya big data. Dia tahu selera Anda. Hati-hati ya sekarang. Hati-hati karena apa? Selera Anda itu tahu ilmu internasional. Ini orang tiap hari baca ini berarti dia suka ini. Itu akan didatangi terus berita itu. Kalau Anda suka model tertentu, Anda search dan Anda lihat dalam setiap hari berapa kali, setiap hari akan didatangi terus. Anda suka jam, merek apa begitu Anda sering lihat. 3 menit kemudian akan disodorkan ke media Anda itu terus itu. Itu kenyataan. Sama dengan YouTube. Anda dengar lagu itu apa hari ini? Apa begitu ya?
besok dengar lagu apa, itu akan disodorkan Anda ke smartphone Anda, dikirim tuh. Itu namanya big data. Makanya sekarang dalam dunia bisnis, orang tuh mudah untuk menjual bisnis. Kenapa? Karena orang tahu selera orang. Selera itu nggak perlu ketemu, tapi apa yang dia baca, apa yang dia di internet itu udah kebaca semua. Ada algoritma dalam teknologi internet. Karena tadi sudah big data. Lalu online virtual education, dulu gak pernah berpikir kita ya, sekarang pakai online pendidikannya, semua pakai online. Saya nggak tahu kenapa Pak Aris kok berani ketemu, saya juga heran. Saya nggak berani aja karena senior ya. Saya mau tanya, kok kampus pendidikan ada pertemuan? Kampus saya nggak ada Pak Ira, sudah lockdown lama, kita nggak boleh ketemu. Saya juga heran kenapa saya hari ini berani ketemu Anda ya, karena saya nggak pernah berani. Saya harus online setiap hari, makanya saya selalu pakai ini. Karena IAIN itu karena IAIN itu pemberani. Makanya kampusnya IAIN Pak. Begitu saya masuk saya langsung berani nih. Allahu Akbar, di kampus surga sebenarnya. Kalau saya di kampus saya nggak berani, nggak ada pertemuan di kampus. Bertemu kegiatan nol, nggak. Karena kita hentikan semua pakai virtual. Semua kampus. Kalau nggak disanksi nanti ya. Jadi kami itu masuk satu pintu, keluar satu pintu. Semua dicek kalau keluar masuk. Jadi rupanya lebih takut kampus-kampus sekuler ketimbang kampus Islami seperti Bapak ini kayaknya ya. Luar biasa kampusnya Pak Aris. Nah itu saya bicara mengenai bid'ah. Lanjutnya.